Halo anak-anak, jumpa lagi hari ini. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya, dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama, pelajaran 5, mengembangkan kemampuan diriku. Yuk anak-anak, siapkan buku pelajaranmu dan alat tulismu untuk mengikuti pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah anak-anak menyimak pelajaran ini, anak-anak dapat memahami bahwa setiap manusia memiliki talenta yang dianugerahkan oleh Allah. Menyadari bahwa talenta yang dimiliki setiap manusia berbeda-beda dan berguna bagi diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Tuhan, serta mensyukuri dan mengembangkan talenta yang dimiliki sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, setiap orang masing-masing dilimpahkan segala bakat untuk dikembangkan. Bakat itu dapat berupa kelebihan di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun watak. Allah sungguh menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah sendiri. Kepada kita masing-masing dianugerahkannya aneka bakat seperti keterampilan dan kepandaian secara cuma-cuma. Nah, anak-anak, kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk mengembangkannya dengan baik. Semoga mulai hari ini kami semakin mampu mengembangkan kemampuan kami dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, mari kita mengamati gambar berikut ini. Gambar 1, sekelompok anak sedang menari. Gambar 2 melukis, gambar 3 belajar, gambar keempat bermain sepak bola atau bola kaki. Bagaimana tanggapanmu terhadap gambar-gambar tersebut? Gambar 1, supaya bisa pintar menari, kalian harus berlatih dengan sungguh-sungguh dan tentunya harus kompak dengan anggota kelompokmu dalam menari. Yang kedua, melukis, terus berlatih melukis untuk menghasilkan sebuah karya. Belajar, rajin belajar supaya pintar. Dan gambar yang keempat, bermain bola kaki, terus mengasah bakat agar menjadi pemain bola profesional. Nah, itulah aneka bakat dan kemampuan yang dapat kita kembangkan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca kisah Agus Teladan Anak Cacat. Anak-anak bisa lihat di dalam buku pelajaranmu ya. Jadi Agus ini terlahir cacat, kedua tangannya hanya sebatas siku tanpa jari. Kaki kanannya kecil dan hanya sebatas lutut dengan jari-jari yang bentuknya tidak sempurna. Tinggi badannya 164 cm, berat badannya 55 kg. Dia hanya bertumpu pada satu kaki kirinya. Agus ini setiap hari dia melaksanakan tugasnya di rumah, membantu orang tua, seperti anak-anak normal lainnya. Kemudian dia punya keinginan untuk bisa membaca dan menulis seperti teman-temannya, sehingga dia masuk ke sekolah dasar. Jarak sekolah dasar itu dari rumahnya itu 3 km. Jadi kalau pulang pergi ke sekolah itu sejauh 6 km. Agus di sekolah itu dia bermain dengan teman-temannya. Jadi dia tidak merasa minder, dia percaya diri. Dia juga ikut olahraga sepak bola. Walaupun kadang dia terjatuh, tapi dia tidak pernah memarahi temannya ya. Misalnya kalau temannya membuat dia terjatuh, dia tidak pernah memarahinya. Jika di desanya itu mengadakan acara, misalnya kenduri, dia tidak mau duduk di atas kursi. Jadi dia ingin duduk bersilah di tikar bersama para undangan lainnya. Kemudian
ketika kelas 5 SD, Agus bahkan pernah mewakili sekolah mengikuti lomba lukis tingkat kecamatan dan berhasil juara. Setelah lulus SD, Agus melanjutkan sekolah ke SMP PGRI Sogaten di Kota Madiun. Bagaimana cara dia menulis? Dengan cara menjepitkan pensil, pulpen atau kuas lukis dengan ujung kakinya hanya sebatas siku. Kedua orang tua Agus itu bekerja sebagai buruh tani dan harus menanggung 7 orang anaknya. Jadi Agus itu hanya bisa bersekolah sampai SMP saja. Setelah tamat SMP, Agus lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membantu orang tuanya seperti mengembalakan kambing, mencari rumput, mencari kayu bakar, dan pekerjaan lainnya. Suatu hari di tahun 1987, salah satu tetangganya menunjukkan majalah Hai yang memuat pengumuman AMFPA, membuka kesempatan bagi orang cacat yang bisa melukis menggunakan kaki dan mulutnya. Kemudian Agus mencoba melukis menggunakan mulut dan kaki. Baginya itu tidak terlalu sulit karena dia sudah terbiasa. Kemudian Agus melengkapi persyaratan ke surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa dia memang benar anak cacat. Kemudian dia membawa lukisan-lukisannya, dan setahun kemudian Agus diterima menjadi student member di AMFPA. Nah, itulah titik awal bagi Agus untuk menapaki hidup baru. Agus menandatangani kontrak dengan AMFPA untuk 3 tahun. Jadi setiap bulan itu Agus harus wajib mengirimkan lukisan 2-3 lukisan ke AMFPA ini, dan dia dari situ Agus memperoleh gaji dan selalu berprestasi. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak kisah Agus, teladan anak cacat. Mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana keadaan Agus dalam kisah tadi? Agus terlahir cacat. Bagaimana Agus melakukan segala aktivitasnya sehari-hari? Agus melakukan kegiatan sehari-hari layaknya seperti orang normal. Kemampuan atau kelebihan apa yang dimiliki Agus? Agus memiliki kemampuan melukis. Bagaimana cara Agus mengembangkan kemampuan atau kelebihan yang dimiliki? Dia rajin belajar melukis dan mengikuti lomba-lomba. Kesuksesan apa yang telah diraih oleh Agus dalam hidupnya? Agus diterima menjadi salah satu student member di AMPFA. Hambatan apa saja yang dimiliki oleh Agus dalam meraih keberhasilan itu? Ya, salah satunya adalah kekurangan biaya. Siapa saja orang yang berperan dalam hidup Agus hingga bisa meraih keberhasilan? Nah, selain keluarga, tetangganya yang membantu Agus tadi ya. Bagaimana Agus mengatasi berbagai hambatan tersebut? Agus tetap berjuang, tidak putus asa, dan rajin berlatih. Nah, anak-anak, jawaban yang sudah kita bahas bersama, silahkan anak-anak mencatat di buku PS untuk dipelajari. Anak-anak, setelah kita menyimak kisah Agus, teladan anak cacat, mari kita membaca kitab suci. Anak-anak bisa membaca dari dalam buku pelajaranmu. Dari kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14-30. Yesus menjelaskan kerajaan Allah itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba pertama diberikan 5 talenta, hamba kedua diberikan 2 talenta, dan hamba ketiga diberikan 1 talenta. Kemudian segera pergi hamba yang menerima 5 talenta. Ia menjalankan uang tersebut lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang kedua pun berbuat demikian, sama seperti hamba yang pertama, menjalankan uang tersebut dan beroleh laba 2 talenta. Hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Segera tuannya pulang dan bertanya kepada hamba-hambanya tersebut,
Hamba yang pertama menjelaskan kepada tuannya bahwa talenta yang dia percayakan kepadanya itu telah beroleh laba 5 talenta. Begitu juga dengan hamba yang kedua, menjelaskan kepada tuannya bahwa 2 talenta yang Tuhan percayakan padanya telah beroleh laba 2 talenta. Tuannya memuji kedua hamba tersebut. Kemudian datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut di mana tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab Tuan tersebut, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah pada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Dan dicampakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ini anak-anak, kisah dari kitab suci Matius bab 25 ayat 14-30 memberikan penjelasan bahwa Allah menganugerahkan talenta berupa bakat, keterampilan, kecerdasan, dan kepandaian kepada semua manusia. Tugas manusia adalah mengembangkan aneka kemampuan itu dengan berbagai cara, sehingga aneka kemampuan itu berguna bagi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Akan tetapi kadang ada juga manusia yang merasa tidak memiliki kemampuan apapun, seperti hamba yang ketiga dalam cerita tadi ya. Orang seperti ini menjadi takut untuk maju sehingga dia menyembunyikan talentanya dan tidak mempunyai keberanian untuk berusaha, sehingga talenta yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi tidak berkembang dan akhirnya menjadi hilang. Nah, anak-anak, alangkah baiknya kita harus mengenal dan mengetahui apa sih kemampuan dari dalam diri kita. Kemudian bisa juga dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi manusia itu bisa mengembangkan semua kemampuannya untuk bisa meraih sukses pada masa mendatang. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan sebelumnya kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kemampuan yang telah Engkau anugerahkan pada kami. Hari ini kami telah belajar bersama, semoga kami semua bisa memaknai pelajaran hari ini dengan baik dan mengembangkan diri kami lebih baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas. Tuhan memberkati.